Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, hari ini hari Kamis teman-teman ya, tanggal 4 benar, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Nah, kami kembali lagi di tengah hutan ini teman-teman. Dan masih di Kalimantan Tengah teman-teman. Nah, ini tuh ya, vilanya ada di sana itu. Jauh ya. Nah, di sekitar kami ini teman-teman, di sekitar kami ini ada pohon durian ya, jenis namlung teman-teman. Ini jenis namlung, ini depan kami ini ya. Ini depan kami ini jenis namlung ya. Namlung menurut pemiliknya ya, itu usianya 1 tahun lebih ini teman-teman. Cuman selama setahun ini yang ditanam di sekitar ini total menurut beliau hampir 300, tetapi yang kelihatan seperti di depan ini ya, seperti di depan ini itu kami hitung kemarin sekitar 80 teman-teman. Memang ketika setelah ditanam itu sudah dibiarkan aja teman-teman ya, katanya belum pernah dipupuk, belum diapa-apakan. Ini dulu bekas semak belukar tinggi ya. Kata beliau 6 bulan lalu baru dibersihkan, makanya banyak yang mati teman-teman, banyak yang mati. Dan selama tanam sampai hari ini ya, itu belum pernah dipruning, belum pernah dibentuk dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi saat ini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat percabangannya, teman-teman bisa lihat. Ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Pertama, teman-teman. Pertama, itu kembali lagi kalau kita bicara bibit. Ini tidak satu yang kayak gini, teman-teman. Hampir semuanya yang kami jumpai ya, itu seperti itu. Nah, yang sana tadi juga seperti itu. Teman-teman, kita perlihatkan ya supaya tahu. Ini jadi pelajaran bagi kita ya, bagi pekebun durian, bagi kita ya, bahwa menentukan pilihan bibit ya, cabang itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting. Nah, ini yang terjadi seperti ini ya, percabangannya nggak tahu ini kita mau bilang seperti apa. Ini kebetulan sudah kami pruning tadi ya, seperti ini yang terjadi ya. Dari bibit memang mungkin sudah cabang dan cabangnya kurang baik. Kemudian ditambah berikutnya itu tidak pernah dibentuk. Ya, dibentuk sehingga yang terjadi saat ini seperti ini. Ya, mulai dari tanam ya, sekali lagi ini jadi bahan pelajaran buat kita semua. Bagi para pekebun bahwa memilih bibit itu penting. Bibit itu tidak harus tinggi teman-teman, tapi cabang dan cabang-cabangnya itu kalau bisa ke segala arah. Itu penting. Nah, ini awalnya pasti dari bibit. Kemudian setelah ditanam ya, tidak ada upaya pembentukan cabang dan lain sebagainya dari awal sampai usianya mungkin 1,5 tahun. Perkiraan kami antara 1 sampai 1,5 tahun. Sehingga yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau sudah dihadapkan kayak gini, teman-teman pasti bingung ini mau milih yang mana ini. Itu mau milih yang mana? Ini yang terjadi. Ya, ini sengaja kami upload, kami unggah ya. Ini supaya teman-teman dijadikan semacam pelajaran bahwa sekali lagi menentukan bibit dari awal ketika tanam ya, cabangnya harus sebisa mungkin ke segala arah. Memang tidak mudah memilih itu, tetapi kita bisa memilih. Harganya mungkin lebih mahal, nggak apa-apa, tidak apa-apa teman-teman, daripada ya kita beli bibit yang tidak terlalu mahal tapi seperti ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bibit yang baik, cabangnya yang baik, jangan dibiarkan teman-teman. Kalau ada yang ngomong wah nanti akan terbentuk sendiri, tidak. Memang ya secara alam mungkin bisa terbentuk, tetapi kita punya akal teman-teman ya, kita punya otak. Itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa gunanya untuk berpikir
untuk berpikir. Nah, ya, untuk berpikir. Jadi cabang ya, terutama cabang itu bisa dibentuk atas bantuan yang namanya manusia. Nah, manusianya siapa? Ya kita sebagai pemilik, teman-teman. Ya, kita sebagai pemilik. Hukumnya wajib ya, kalau ingin ya percabangannya bagus. Percabangannya terbentuk dengan bagus, itu bisa diarahkan, bisa. Ya, karena kita punya akal, teman-teman. Ya, karena kita punya akal. Ini semua bisa, ya, bisa kita lakukan, bisa kita bentuk, ya, tentu yang punya keinginan, jadi pengen cabangnya cantik ke segala arah, kalau bibitnya sudah bagus itu bisa. Nah, bagaimana kalau bibitnya yang kurang bagus? Tetap ya, manusia diwajibkan untuk berikhtiar, teman-teman, ya. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya itu tadi, dibentuk. Ya. Mudah sekali, teman-teman, dibentuk. Nah, ini kita lihat yang lainnya. Memang dari kejauhan kelihatan rimbun, teman-teman. Rimbun kelihatan bagus, tapi ketika kita deketi, ya, kita deketi, nah seperti ini yang terjadi. Seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bingung juga kan? Saya bingung, teman-teman juga bingung. Ya. Jadi ayo kita bingung sama-sama. Enggak, teman-teman, itu hanya joke ya. Jadi ini kami sarankan ya, sekarang ini semoga aja tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Ya, kita coba bentuk. Kita bentuk, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu tadi kami sudah pruning 2. Nah, ini kita lihat lagi, teman-teman. Ini, nah, jadikan pelajaran Pak. Nih. Nih, nah kan? Nih. Ini bisa dibentuk, bisa dibentuk. Nanti kita tarik, ya, kita pruning, kemudian kita tarik, supaya ke depan hasilnya jauh lebih bagus. Tinggal nanti kita tentukan mana yang kita pilih, ya, kita pilih, kemudian mana yang harus kita buang. Itu aja sih, teman-teman. Nah, ini ya, kami sudah bilang sama pemiliknya, insya Allah kalau dirawat dengan baik, ya 2 tahun ke depan itu sudah besar dan siap untuk dibungakan. Nah, kalau mulai dari sekarang, nah, cara tanamnya sudah benar, teman-teman. Ya, dibuat busut lumayan tinggi nih. Ya, busutnya lumayan tinggi, sudah benar. Cara menanamnya sudah benar. Cuman yang diperlukan sekarang saat ini adalah perawatan yang lebih intensif, itu yang diperlukan, teman-teman. Ya, yang diperlukan adalah perawatan yang lebih intensif supaya benar-benar targetnya 2 tahun ke depan itu siap untuk dibungakan. Nah, oke, teman-teman. Itulah ya. Ini masih luas nih. Jadi masih sampai di ujung sana. Nah, karyawan ada 2 karyawan lagi nyemprot di sana 1, di ujung sana 1, di ujung sana 1. Ya, di ujung sana 1. Kemudian 1 lagi ada yang melakukan apa ya? Pemupukan, ada lagi 1 di sana. Ya, itulah, teman-teman, yang bisa kami bagikan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kami sendiri yang tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar, ya, teman-teman. Jadi kita selalu belajar. Syukur kalau ada yang mau berbagi. Ya, dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, di tengah ya, rimbunnya kelapa sawit, Dewani Duren berbagi, ya, semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat dalam perkebun durian, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.